Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wasahbihi wa man tabi'ahum billah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Hukiya wa huna nuqtatun latifatun, dan di ini hadis nuqtatun ada perkara, artinya perkara yang halus, artinya perkara yang lembut. Nuqtah perkara yang halus, latifatun yang lembut. Bila artinya kada cermat, kita kada dapat ini. Wahuna, dan di sini, dan ini hadis nang tentang ihsan nih. Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu ada nuqtah, ada perkara yang halus, latifatun yang lembut. Masalah ihsan nih Bang, masalah ibadah itu seakan-akan melihat Allah atau ada kau melihat dengan mata hati. Yakini barang Allah itu melihat kita. Seorang murid tuh, santri bila kawa ihsan ini merasa kada kawa kita melihat Allah, kada kawa merasa diintai Allah. Lawan guru barang, artinya guru tuh tahu lawan kita. Ada hajat harus sidin tahu hajat tuh lawan kita tuh. Maka kita kaduan itu melanggar peraturan. Kaduan ini melanggar peraturan. Nang masalah ini kada ada ta'alluq sama sekali. Hati ini kada ada kaitan lawan guru tuh Lalu akhirnya apa? Ketika merasa guru tuh kada dan tahunya, akhirnya apa? Pikiran tuh hendak melanggar peraturan terus. Tambulo gurunya kadede, tambulo gurunya kadede. Nang di pikiran apa? Hendak melulusakan syahwat hawa nafsu biar melanggar peraturan pesantren. Itu. Hukiya an ba'di ahli tariq, dihikayatkan dari sebagian ahli tariqat, annahu bahwasanya si ba'du ahli tariq zakara hadzal haditha yauman, menyebut beliau akan ini hadis suatu hari. Faqala, maka berkata ba'du ahli tariq, u'budillaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, maka jika tidaklah engkau melihat Allah. Nah, thumma waqafa, beliau bertahan. Nah, Mujahidin kada menyambung lo. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, kada disambung sidin. Waqafa, berhenti sidin. Berhenti sidin kada menyambung hadis itu dahulu. Sidin menjelaskan. Wahia, itu kalimat jisidin nang fa illam takun tarah dah isyaratun sufiyatun, isyarat tasawuf, ai annaka, bahwasanya engkau, in afnaita nafsaka, jika engkau fanakan diri engkau, walam taraha, dan tidak melihat engkau akan diri engkau, syai'an, sesuatu, syahadta rabbaka, engkau menyaksikan Tuhan engkau. Nah, ini tetap syahadta rabbak, menyaksikan engkau akan Tuhan engkau. Hendak melihat Tuhan kah? Hilang akan diri, ujar orang sufi ini. Bila hendak melihat Tuhan, hilang akan diri. Artinya apa? Nama lihat ni siapa? Kada aku. Siapa melihat? Allah melihat akan. Nah, kada Allah lah. Nama mendengar ni kada aku.
Allah na mendangarakan, na melihat Allah tu mata hati tu. Nang bepandir ni kada aku, Allah nang memandirakan. Nang berbuat ni kada aku, siapa lagi? Allah nang memperbuatakan. Pokoknya bila kita kawa kada memandang diri, kada mengganang diri, kada maingat lawan diri, kita akan melihat dengan mata hati nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu pada insiden tak? Li'annaha karena diri hijabun dinding dunahu di hadapan Allah. Nah, jadi nang mendinding kita lawan Allah itu diri kita nih dinding terbesar. Ketika merasa aku tiba, aku nang melihat, aku nang mendengar, aku nang berbuat. Padahal kita ini nyata sudah la haula wala quwata. Fa idza alqaital hijab, maka apabila engkau lontarkan akan dinding, bila ikam toh membuang dinding dibuangi, syahadtal janaba, engkau akan melihat al-janab, akan sisi atau zat bila ada paham. Bila hijab tu dibuang, engkau akan melihat akan zat. Kalau dindingnya sudah dibuang, kita akan melihat, tentu melihat dengan mata hati akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza yushbihu, ini menyerupai ma hukiya an ba'dihim, sesuatu yang diceritakan dari sebagian ulama. Annahu qala, bahwasanya si ba'dul ulama berkata, Ra'aitu Rabbal Izzati fil manam, melihat aku akan Rabbal Izzah, Tuhan pemilik kemuliaan, fil manam, di waktu guring. Kawa jalih melihat Tuhan dan guring di mimpi kawa. Karena ketika kita guring tuh, kita nih nang ada nih lain panca indera kita lagi. Kita melihat bukan dengan mata nih. Mata ini berapa jam? Kita berjalan bukan batis nang ini. Kita berpandir bukan muntung nang ini. Guring itu sudah lain alam. Jadi karena lain sudah alamnya, maka tasara Allah Ta'ala aja, bila Allah memberi kita anugerah, kita bisa berdapat dengan siapa nanti kehendakinya, walaupun dengan Allah. Tamimpi lawan Allah Ta'ala nih, awak aja. Lalu ujar si ba'duhum, faqultu, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, kaifat tariqu ilaika, bagaimana jalan kepada engkau. Kayak apa jalan? Saya kira ingat lawan pian, saya kira melihat lawan pian. Faqala, maka berkata Tuhan, khalli nafsaka, lepaskan dirimu. Khalli nafsaka, lepaskan dirimu. Jangan diganang, jangan diingat, lepaskan, jangan dipandang. Nah, bila kau melepaskan diri, wa ta'al, mendekatlah kamu. Nah, mendekat itu non dia, wa ta'al, beparak ikam non dia aku jatuh. Bila kita kau melepaskan diri kita akan mendekat dengan Allah, parak dengan Allah, melihat dengan Allah. Nah, ini juga yang diisyaratkan dari perkataan Sayyid Amin Qutbi, perguruan daripada guru sekumpul,
Ujar beliau, umhu nuqtatal ghain saral ain, atau taral ain. Umhu nuqtatal ghain, hapus titik huruf ghin. Taral ain, engkau akan melihat ain. Ini tulis huruf ghin. Ghinnya itu buangi titiknya di atas jadi apa? Jadi ain. Nah, ghin itu ghin, hijab. Ghin itu artinya tutupan. Ghin itu bahasa Arab, ghin tutupan. Tutupan tuh ya nih makhluk nih, yang menutup kita, nama hijab kita, termasuk diri kita. Hilangi titik-titik itu, hilangi titik itu. Titik itu wujud kita, diri kita nih hilangi. Jangan lagi memandang adanya diri ini. Maka kita akan melihat ain. Ain itu apa? Ainuhu ay haqiqatuh. Hakikatnya. Ain itu hakikat artinya. Ghin itu tutupan. Bila huruf ghin itu dibuangi titiknya jadi ain. Titik itu ya titik diri kita nih. Karena kita tercipta daripada titik air mani. Nah, jadi kita ini titik wara. Hilangi diri kita nih, jangan digenang, jangan dipandang. Kita akan melihat hakikat yang sebenarnya, yaitu di alam semesta ini la maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita melihat, si dinang melihatakan. Kita mendengar, si dinang mendengarkan. Kita berpandir, si dinang memandirakan. Kita berbuat, si dinang memperbuatakan. Nah, itu. Qila wa awhallahu ta'ala ila ba'di siddiqin. Berwahyu Allah kepada sebagian siddiqin. Ujar Tuhan, adi nafsaka, musuhi diri engkau. Musuhi diri engkau. Dijauhi, jangan disayangi diri ini. Dikarasi, diri ini mengantuk, karasi. Nah, itu dengarannya. Diri ini musuh kita yang paling berat. Kesenangan diri itu dilawan. Kesenangan diri itu jangan dituruti. Diri hendak guring, lawan. Atau adi nafsaka, musuhi, lawani diri itu. Falaisa fil mamlakati, maka tidak ada pada kerajaan alam semesta ini nih, man, seseorang, yunazi'uni, yang menentang aku je Tuhan. Kadada di alam ini, di kerajaanku ini nang menentang aku, ghairaha, selain diri. Diri ini ketika inya diberi penglihatan, padahal ini zaman nih asa inya nang melihat, kan kada menantang lah lawan Tuhan. Hendak merebut ampun Tuhan inya. Diri diberi Tuhan pendengaran, asa inya nang memiliki pendengaran itu. Ya. Diri ini diberi Tuhan kawa berbuat ini, berbuat itu. Asa inya nang memperbuat itu. Ada ingat Allah. Diri ini diberi Tuhan kekayaan. Asa inya nang sugih. Kekayaan itu ampunnya. Ayo. Diri itu Pak. Tapi data pandang diri ini sudah. Ada kawada diri ini disakiti, sarik. Ada kawada masalah tu kada cucuk lawan kehendak diri, sarik. Ada saran Allah Ta'ala, saran makhluk Allah Ta'ala. Tu
Tupang sifat diri ini sudah. Bila ada cucuk lawan kehendak diri, sarik besarik ka, bawa mamamai bergerunom. Ini ada sama sekali hendak nang bersyukur, wah aku ini diinjami orang juga. Nyangaran merasa memiliki itu nah. Memiliki kemuliaan, memiliki samuan tuh ampunnya aja si diri ini nih. Ketika merasa memiliki, merasa ampunnya, kada tahu samun injaman juga. Nah, akhirnya apa? Ketika nang merasa ampun saurang tuh nah direbut oleh orang perasaan si diri ini. Sarik kai si diri ini. Udah aja Tuhan kadada di alam semesta ini nang hendak merebut kekuasaanku lain pada si nafsu itu, lain si diri itu ada. Adi nafsak falaisa fil mamlakah man yunazi'uni ghairaha ghairuha bacanya jadi isim laisa. Falaisa fil mamlakati, maka tidak ada pada kerajaan alam semesta man yunazi'uni, orang yang memusuhi aku, ghairaha juga bacanya. Jadi habar laisa itu isimnya man, ghairaha itu habarnya. Nah. Kalau di mana di mutammimah adalah belajar laisa itu nah. Artinya bila ikam bisa nahu itu nyaman sedikit. Namun ikam pada bisa nahu, namun kadang belajar nahu, orang baca gairuha kah, gairaha kah. Cara orang enak menyalahkan, ya Allah, anak menyalahkan. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qauluhu qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Habarkan aku tentang kiamat. An waqtil qiyamati, dari waktu kiamat apabila terjadinya. Wa summiyat bidzalik, dingarani itu kiamat, bidzalik dengan itu sa'ah, li sur'ati qiyamiha, karena cepat terjadinya. Li'annaha, karena kiamat indallahi ta'ala, di sisi Allah, kasa'atin, seperti sesaat saja. Walaysa su'alu an waqti maji'iha, tidaklah pertanyaan dari waktu datangnya kiamat. Liya'lamahul hadirun, untuk liya'lama, supaya mengetahui akan itu waktu datang kiamat, al-hadirun, orang-orang hadir, kal mas'uli anhu fil as'ilatis sabiqati, seperti perkara yang ditanyakan daripadanya pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan tentang kiamat itu kada sama lawan yang sebelumnya, nah ada sadaqta itu kada lain, berbeda. Kalau pertanyaan sebelumnya itu kan ada kemudian yang jawaban yang sadaqta benar engkau. Napa iman ini sadaqta, napa iman ini sadaqta, napa ihsan ini. Jadi pertanyaan tentang kiamat ini berbeda dari pertanyaan sebelum-sebelumnya. Idh huwa maqtu'un, karena tentang waktu kiamat
maqtu'un dipastikan bi annahu ta'ala bahwasanya Allah makhsusun bih dikhususkan dengan waktu datangnya kiamat tu, dan Allah Ta'ala aja nang tahu apabila kiamat itu terjadinya. Allah Ta'ala aja nang tahu. Bahkan pertanyaan tentang kiamat itu lian zajiru agar mereka tertegah anis su'ali anha dari betakun anha tentang kiamat. Saya kira para sahabat itu jangan betakun lawan Nabi apabila kiamat terjadi. Itu aja pertanyaan tujuannya itu. Jadi kenapa Jibril betakun tentang apabila waktu kiamat? Itu sebenarnya melajari kepada para sahabat agar jangan betakun lawan Nabi apabila kiamat terjadi ianya. Nah, jadi Jibril berdahulu menakuni lawan Nabi. Fa innahum maka bahwasanya mereka para sahabat aktsaru memperbanyak minhu daripada betakun tentang kiamat. Jadi sebelum pertanyaan Jibril itu, sebelum Jibril betakun itu, terlebih dahulu para sahabat itu betakun terus lawan Nabi apabila kiamat. Nah, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berkisah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, di Quran Tuhan menyindir beban sahabat ini ketujuh betakun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Bertanya mereka akan engkau anis sa'ati tentang kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya. Falamma waqa'al jawabu maka manakala jatuh jawaban bi annahu dengan bahwasanya la ya'lamuha tidak mengetahui akan kiamat illallahu ta'ala kecuali Allah, kaffu berhenti mereka andzalik daripada itu soal, daripada itu betakun apabila kiamat. Qauluhu mal mas'ulu anha, tidaklah nang ditanya daripada waktu kiamat, ai an waktiha, dari waktu kiamat. Tidaklah orang yang ditakuni tentang apabila kiamat bi'a'lama minasaili, lebih tahu daripada yang bertanya. Nang ditakun itu ya Nabi, nang bertakun Jibril. Jadi ya Nabi nang ditakun ini kada lebih tahu daripada nang bertakun. Artinya sama-sama kada tahu. Ai anta la ta'lamuha, engkau kada mengetahui akan kiamat apabila waktunya. Wa ana la a'lamuha, aku pun je Nabi la a'lamuha, kada tahu juga akan waktu kiamat. Fal muradu, maka yang dikehendaki di kalimat itu at-tasawi, sama, fi nafyil ilmi, pada menafikan ilmu, biwaktiha, dengan waktu kiamat. Lat-tasawi, tidak menyamakan bil ilmi biwaktiha, pada tahu dengan waktu kiamat. Artinya di kalimat Nabi nang mal mas'ul bi'a'lama minasail itu pernyataan Nabi sama-sama kada tahu je Nabi. Aku kada tahu, ikam kada tahu juga. Itu maksudnya. Karena tentang kiamat itu apabila terjadinya hanya Allah Ta'ala aja nang tahu. Nang pasnya tuh. Qauluhu qala fa akhbirni an amaratiha bi fathil hamzati ay alamatiha. Habarkan akan aku tentang alamatiha, tanda-tanda kiamat. Rubbama ruya amaratiha bil jam'i, tanda-tandanya. Kalau amaratiha kada alif itu mufrad, kalau amaratiha itu jamak, bil jam'i dengan jamak. Itu amarah, amarat. Wa ammal imaratu, adapun kalimat imarah bil kasrati, kasrah hamzahnya imarah. Kalau amarah itu tanda, kalau imarah fal wilayatu kekuasaan artinya.
Jadi bida sedikit aja bida. Amaratun itu tanda, imaratun kekuasaan. Nah, bahasa Arab ini sedikit aja beda, baris saja beda, lain arti. Wal muradu dikehendak dan imarah alamatuha sabiqatu alaiha, tanda-tanda kiamat as-sabiqatu yang mendahului alaiha atas kiamat. Wa muqaddimatuha dan yang muqaddimatuha pembuka kiamat. Muqaddimahnya itu pembukanya dahulu. Lal muqarinatu tidak alamat yang al muqarinah yang menyertai al mudayyiqatu laha yang sangat dekat laha bagi kiamat. Muqarinah itu arti yang menyertai, al mudayyiqah artinya sempit, sangat dekat sudah. Itu ngannya alamat kubra. Lain nang ditakuni tanda-tanda itu bukan tanda-tanda nang menyertai datangnya kiamat, lain. Tanda-tanda nang menyertai datangnya kiamat itu seperti katulu'i syamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari baratnya. Wa khurujid dabbati, keluar binatang, ada binatang aneh yang bisa bepandir kena hari kiamat. Nah itu lain, nang itu tuh alamat kubra nih tuh lain. Jadi nang ditakuni Jibril itu bukan alamat nang besar nih tuh, ada alamat nang kecilnya aja. Lain nang matahari terbit di sebelah barat, keluar binatang nang aneh nang bisa bepandir. Man kaden itu lain itu. Balidza qala, karena itu Nabi mengatakan nang ditakuni Jibril itu bukan tanda nang besar, tapi tanda nang kecil. Tanda-tanda para kiamat itu apa? Antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan amatu seorang budak perempuan, rabbataha akan busnya, akan patuanannya. Nah, jadi akhir zaman itu banyak anak nang jadi bos terhadap kuitan. Banyak anak nang menganggap kuitannya pembantu. Banyak anak nang menjadikan kuitan susuruhan. Sanunoh manggaduh kuitan di rumah, disuruh manggaduh anak seorang sibuk becari kuitan nang di dua laki bini dicari becari aja ke pasar, kuitan dia di rumah manggaduh anak seorang, bemasak segan seorang, mana betetapas baju seorang, kada salisi lawan budak, kada salisi lawan susuruhan. Maka bila napa-napa di rumah menyalahkan kuitan, menyariki kuitan, anak garing panas, napa mak anak ulon pian ngapae? Napa anak ulon gugur dia nu kenapa pian kada mano, kada menjagai kah? Kada menjagai kah? Banyak lu ini orang manggaduh kuitan, tapi nangga itu kuitan dianggap kuitan digaduh, tapi dijadikan susuruhan aja, pembantu aja, budak aja. Nah itu tanda kiamat nih tuh. Hati-hati nih tuh. Man saurang nang kayak itu tuh berarti saurang termasuk nang hadis Nabi nang ini. Gara-gara saurang kiamat dipercepat kena. Ayo. Wallahu a'lam. Bisa dengar. Ada paling tidak seorang barang jangan tak umpat. Nah ujar Nabi ini pasti Pak ada nang ini pasti ada, karena Nabi itu pandir tuh wahyu Tuhan juga. Cuma paling tidak seorang jangan umpatan nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Walakin yanbaghi Walakin tetapi yang bagi seyogyanya liqari'il Qur'ani bagi si pembaca Al-Qur'an ayya'rifa bahwa dia mengenal lil Qur'ani bagi Qur'an haqqahu akan hak Al-Qur'an wa ma yajibu lahu dan sesuatu yang wajib bagi dia minal ihtirami daripada menghormati wa ta'zimi dan mengagungkan Al-Qur'an wa ma yata'ayyanu alaihi minal akhdhi bihi wal amali bima fihi dan sesuatu yang fardu ain atas dia minal akhdhi bih daripada mengambil Qur'an wal akhdhi ini mengambil itu berpegang artinya fardu ain hukumnya minal akhdhi daripada berpegang bihi dengan Quran, maksudnya dengan ajaran Quran. Wajib kita berpegang dengan Quran, berpegang dengan ajaran Quran wajib. Wal amali dan mengamalkan bima fihi dengan sesuatu yang di dalam Al-Quran. Wa ma arsyada ilaihi dan sesuatu yang memberi petunjuk Quran ilaihi kepada itu min jamilil awsaf daripada keelokan sifat wa karimil akhlaqi kemuliaan akhlak wa salihil a'mali dan kebagusan amal. Wa hadza wa in kana matluban min ammatil muslimin ini nang kaya berpegang dengan ajaran Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Wa in kana matluban sekalipun dituntut min ammatil muslimin daripada orang awam dari kaum muslimin itu dituntut juga berataan, tapi fahuwa maka bermula dia mengamalkan Quran toh ala qari'il Qur'ani atas si pembaca Quran aujabu lebih wajib wa akadu dan lebih kuat tuntutannya karena pembaca Quran ini ya penuntut ilmu karena kita mengkaji isi kandungan Al-Quran. Kitab nang apa aja itu merupakan isi daripada perintah-perintah dalam Al-Quran. Kitab nang apa aja itu sebenarnya jadi pungkalannya Al-Quran. Kita belajar fikih sumbernya Quran. Hadis bang, hadis itu sarah daripada Al-Quran. Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Perkataan ulama merupakan tafsir daripada Quran dan hadis. Jadi semua. Jadi para penuntut ilmu karenanya berilmu lebih dituntut untuk lebih berpegang kepada Al-Quran. Wa huwa bihi ajdaru wa aula dan dia si qari'il Qur'an bihi dengan berpegang dan mengamalkan isi Al-Qur'an ajdaru lebih pasti wa aula dan lebih utama li fadlihi wa fadli ma ma'ahu min kitabillah li fadlihi karena keutamaan si pembaca Al-Qur'an wa fadli ma ma'ahu dan keutamaan sesuatu yang ada beserta dia min kitabillah daripada kitab Allah wa bayyinatihi dan bayyinatihi bukti Allah bukti kebenaran tentang Allah wa hujajihi dan dalil-dalil atau hujjah-hujjah tentang Allah. Hujjah itu dalil-dalil atau bukti-bukti. Hujjah itu dalil tentang keberadaan Allah, dalil tentang kebenaran Allah, dalil tentang apa artinya dalil tentang apa? Tentang wujudnya Allah di alam semesta ini. Itu bagi orang-orang yang memahami Al-Quran
bagi orang-orang yang membaca Al-Quran itu jelas nampak di dalam Al-Quran itu. Wa bayyinati, bukti-bukti tentang Allah, wa hujajihi, dan dalil-dalil tentang Allah. Qala Umar radhiyallahu anhu, ya ma'asyaral qurra, wahai sekalian orang yang membaca Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Faqad wuddiha lakumut tariqu, sungguh telah dijelaskan bagi kalian jalan. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian pada kebaikan. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yambaghi li sahibil Qur'an, seyogianya bagi pemilik Al-Quran, maksudnya pembaca Al-Quran, orang yang mengkaji tentang isi kandungan Quran, ayyu'rafa bilai ayalah ayyu'rafa, bahwa dia dikenal bilailihi, dengan malamnya, idzin nasu, ketika manusia naimun, guringan. Orang tahuan sidin tuh bila malam tuh tahajud, membaca Quran. Itu orang-orang nang mengamalkan Quran tuh. Karena di Quran, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak, di malam hari bangunlah engkau untuk tahajud, tambahan bagi nang fardu. Wa binaharihi, dan di siang hari, idzin nasu muftirun, ketika manusia muftirun, kada puasaan. Orang-orang Quran dikenal dengan pemuasa Senin Kamis paling tidak, atau puasa putih paling kada. Wa bihuznihi, dikenal orang-orang Quran itu dengan kesedihannya. Idzin nasu yafrahun, ketika manusia gembira. Ketika manusia selalu bergembira ria, berhiburan, orang-orang Quran dikenal ini dengan kesedihannya karena memikirkan dosa-dosanya lawan Tuhan, aib-aibnya, kekurangan-kekurangan ibadahnya, kekurangan-kekurangan taatnya lawan Tuhan, itu nang membuatnya sedih. Lalunya kada kau berramian, berhiburan, orang tulak ke mana, inya kada mikirkan itu, orang asik tulakan, ini sedikit-dikit liburan, sedikit-dikit berjalanan. Orang Quran kada mau kayak itu. Wa bibukaihi, dan dikenal orang-orang Quran itu dengan bukaihi, tangisannya. Idzin nasu yadhakun, ketika manusia lain yadhakun, tatawaan. Nah ini bubuhan tahfiz gini nih. Mati tahfiz belum ada lagi kita dulu nang ya no, sifat bubuhan tahfiz tu. Wa bibukaihi, dan dengan tangisannya, idzin nasu yadhakun, ketika manusia tertawaan. Wa bisamtihi, dan dikenal orang-orang Quran itu bisamtih, dengan diamnya. Idzin nasu yakhudun, ketika manusia lain berbincang-bincang. Jadi ketika orang tuh bawa pandiran nang kada karuan, pandiran nang sia-sia, ilmu haram nyata sudah. Ini pandiran sia-sia. Orang-orang Quran itu dikenal dengan samtih, diamnya, pandiamnya. Wa bi khusyu'ihi, dan dikenal orang-orang Quran itu dan khusyuknya. Idzin nasu yakhtalun, ketika manusia lain berlenggang, bergaya. Yakhtalun itu berjalan dengan balingkang. Orang Quran dikenal ketenangannya. Ketenangannya orang Quran tuh. Bila orang tuh desa bujur-bujur mengamalkan Quran, hati itu tenang. Lalu ketenangan hati ini membias ke seluruh anggota. Anggotanya, pembawaannya aja kalam, pembawaannya tenang. Lihat aja orang yang pamandir tuh, ada banyak mengamalkan Qurannya. Orang yang pamandir, orang yang
Berjalan artinya nangka 7 panjalan. Quran tuh sahajus sehari, setengah juz sehari untung istiqamah. Sanono hari ini ada nang parai sehari 2 hari ada samingguan enggak disim bacaan Quran. Dan pada Yasin Tabarak aja orang baca di nona itu gen belukop ajanya juga goreng. Qultu makna kalam Ibni Mas'udin hadza annahu bahwasanya yang bagi seyogianya ayatamayyaza sahibul Quran, bahwa terbeda pemilik Al-Quran, terbeda para penghafal Quran, min ghairih dari selain mereka, dari selainnya, min ghairih dari selainnya, min ammatin nas dari orang awam di kalangan manusia, biziyadati tashmiri dengan tambah rajin ta'atillah pada mentaati Allah, wa kathratil musara'ati fil khairat dan cepat bersegera pada kebaikan, wa syiddatil ihtirazi minal ghaflah dan bersengatan menjaga diri minal ghaflah daripada lalai, ma'amu janabatil lahwi beserta menjauhi yang sia-sia, wa kamalil khasyati sempurna khusyuk, wal khaufi minallahi ta'ala dan takut daripada Allah ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu aidan nazalal Qur'anu, turun Al-Qur'an, liyu'mala bihi untuk diamalkan dengan Al-Qur'an, fattakhidhu dirasatahu amala maka jadikanlah oleh kalian dirasatahu mandarasi Qur'an tuh, malancari Quran toh, mati dibaca hari-hari sekira daras sekira lancar, jadikan mandarasi Quran tu amala akan satu pekerjaan. Kayak orang tuh begawi di toko hari-hari ke toko, hari-hari ke pasar, atau hujan tetap ke pasar. Nah jadikanlah mandarasi Quran itu seperti satu pekerjaan yang mesti kita lakukan setiap hari, yang mesti kita lakukan setiap hari. Fa ammal qari'ul mukhallitul ghafilul ladzi la ya'malu bil Qur'an wa la ya'tamiru bi awamirih wa la yanzajiru bi zawajirih wa la yaqifu 'inda hududih faqad waradat fi dhammihi al akhbaru wa ja'at bi haqqihi at-tashdidatun wa takhwifatun katsiratun. Fa ammal qari'ul mukhallithul ghafilu, adapun al-qari si pembaca Quran, al-mukhallithu yang mencampur aduk, campur aduk dengan maksiat. Padanya ini penghafal Quran, orang yang selalu baca Quran tapi mukhallith, gawiannya campur aduk. Al-ghafilu yang lalai, nang lalainya lawan Tuhan. Alladzi la ya'malu bil Qur'an, orang yang kada mengamalkan dengan isi Al-Qur'an, ini orangnya. Wa la ya'tamiru bi awamirih, kada menjunjung dengan perintah-perintah Al-Qur'an. Wa la yanzajiru dan tidak berhenti dan tidak menjauhi bizawajirih dengan larangan-larangan Al-Qur'an. Wala yaqifu inda hududih, dan dia tidak berhenti di sisi batasan-batasan Al-Qur'an. Maka orang-orang yang ini faqad waradat fi dhammihi al-akhbaru, sungguh mendatang pada celaan ini orang al-akhbaru, hadis-hadis Nabi. Wajat bi haqqihi tashdidatun, datang pada hak ini orang tashdidatun, ancaman-ancaman yang bersengatan. Wa takhwifatun, dan takhwifat arti gertakan katsiratun yang banyak. Takhwifat itu asati menakut-nakuti, ya digertakan, digertak orang. Takhwifat itu menakut-nakuti, ya gertakan sakirainya arti takutan. Qala alaihi salatu wassalam iqra'il qur'ana ma nahaka
Fa illam yunhika falasta taqra'uhu. Ujar Nabi, iqra'il Qur'ana, baca olehmu akan Quran. Manahaka, sesuatu yang mencegah engkau dari maksiat lawan Tuhan. Fa illam yanhaka, maka jika tidak mencegah Quran akan engkau daripada melakukan maksiat, bila ikam tu Nabi rajin baca Quran, tapi tetap aja menggawi maksiat, berarti Quran itu kada bisa mencegah engkau daripada maksiat. Falasta taqra'uh, maka tidaklah engkau membacakan Quran itu. Berarti ikam jasidin, berarti ikam ujar Nabi kada bujur dalam membaca Al-Quran. Cakap bujur saja membaca Al-Quran dengan adab-adabnya, pasti kita akan tertegah daripada melakukan maksiat. Bila kita nih membaca Quran, maksiat rajin, kada bujur bacaan kita, kada bujur adab kita dalam membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannati wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Quran di depannya, jadi napa-napanya menggawe itu atas bimbingan Quran, qadahu ilal jannati, qada menuntun Quran hu akan dia ilal jannati ke surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, siapa menjadikan Quran di belakang punggungnya, ajaran-ajaran Quran belakang, ajaran Quran belakangan, ada peduli ajaran Quran diandaknya di belakang aja, belakangan itu nang penting kayak apa aku sukses, kayak apa aku dapat duit, kayak apa aku dapat hujungan banyak. Perkara hukum Quran belakangan, kada digubris, kada diperduliakan. Siapa menjadikan Quran di belakang punggungnya, saqahu bacaannya, saqahu, menghalau Quran akan dia ilan nar, ke neraka. Nah, jadi kalau menjadikan Quran di depan, jadi menggiring Quran aja, bila Quran boleh, bila Quran kada. Nah, itu hakikatnya Quran itu menuntun inya, mairit inya untuk ke surganya Allah. Tapi bila Quran itu dijadikan di belakang, ajaran Quran itu kada diperduliakan, karena di hari kiamat saka dihalaunya kita. Ini mulai belakang juga, tapi dihalaunya nang kayak orang mahalau binatang gaduhan, mahalau sapi, mahalau kambing. Nah, dihalaunya, digiringnya kita ilan nar, ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa qala alaihi salam, an-nadratu ila fasaqatil qurra asra'u minha ila ibadatil awthan. Ujar Nabi, an-naru neraka, an-naru neraka je Nabi, an-naru neraka, ila fasaqatil qurra, kepada orang-orang fasik dari pembaca Al-Quran. Neraka kepada orang-orang fasik daripada pembaca Quran. Asra'u, lebih cepat, minha, daripada neraka, ila abadatil awthan, kepada penyembah berhala. An-naru ila fasaqatil qurra, neraka kepada orang-orang fasik daripada pembaca Quran. Ya ulama ini nang membaca Quran, menjelaskan kandungan Quran, tapi fasik. Si pembaca Quran ini fasik, atau maksiat, padahal Quran ada dalam diri seorang. Nah, neraka kepada orang-orang fasik daripada pembaca Quran itu asra'u, lebih cepat, minha, daripada neraka, ila abadatil awthan, kepada penyembah berhala. Wa warada annal Qur'ana gharibun fi jawfil zalim wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anu. Wa warada, mendatang riwayat, annal Qur'ana, bahwasanya Quran, gharibun, terasing, fi jawfil zalim, pada hati orang zalim. Wa annahu kam min qari'in, bahwasanya berapa banyak orang yang membaca Quran,
Yaqra'ul Qur'ana, dia membacakan Quran. Tapi wal Qur'anu yal'anuh, Quran melaknat akan itu orang. Quran melaknat akan itu orang. Berapa banyak nama membaca Quran dilaknat oleh Al-Quran. Ini tuh pendusta. Orang tuh pendusta membaca Quran. Di Quran ada nang panaja'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kami jadikan laknat Allah atas orang yang pendusta. Inya seorang berdusta. Inya membaca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Yakni li mukhalafatihi lahu, karena menyalahinya dia lahu bagi Quran. Wa amalihi, dan karena beramalnya dia ala khilafi ma yad'u ilaih, atas menyalahi sesuatu yang yad'u mengajak Quran ilaihi kepada itu ma. Wa balaghana annahu yu'maru bi unasin min hamalatil Qur'ani ilan nar qabla abadatil asnam. Wa balaghana, sampai habar akan kami Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, annahu bahwasanya yu'maru, diperintah bi unasin, daripada beberapa golongan, min hamalatil Qur'an, daripada penghafal Qur'an, diperintah ilan nar, ke neraka, qabla abadatil asnam, sebelum penyembah berhala. Fayaqulun, maka mereka berkata, ayubda'u bina, apakah dimulai dengan kami, qabla abadatil asnam, sebelum penyembah berhala. Kami ini pendahuluan ke neraka, penyembah berhala aja belum. Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka, laisa man ya'rifu kaman la ya'rifu, tidaklah orang yang tahu seperti orang yang tidak tahu. Nah, ya Allah, jadi dosanya orang-orang yang alim itu lebih berat daripada dosa orang yang kada tahu sama sekali atau orang jahil. Wa fi ba'dil athar, sebagian riwayat, wa fi ba'dil athar, dan pada sebagian riwayat, anna qari'al qur'ana, anna qari'al qur'ani, anna qari'al qur'ani, bahwasanya si pembaca Quran, idza rakiba lima asri, apabila memperbuat bagi maksiat, junadihil Qur'anu fi jawfihi, menyeru akan dia Quran pada rongganya, pada hatinya. Orang yang ada biasan hafalan Quran doh, ketikanya menggawi maksiat, idza rakiba lima asri, apabila dia memperbuat bagi maksiat, junadihil Qur'anu fi jawfihi, memanggil akan dia Qur'annya di fi jawfihi, pada hatinya. Aina zawajiri, mana laranganku. Aina qarari'i, aina qawari'i, aina qawari'i, bagaimana, aina zawajiri, mana larangan-laranganku ja Quran. Maka sudah kau tangati, jangan ini jangan itu, mana aina zawajiri, mana laranganku. Aina qawari'i, mana ancaman-ancamanku. Aina mawa'idhi, mana nasihat-nasihatku. Nah, al-atharu ila akhirih, ini athar ila akhir, sampai akhirnya. Jadi artinya bisa juga baca al-athar ay tammimil athara, artinya hadis ini kada sampai anusidin tammimil athara, sempurnakan olehmu akan athar ini ila akhiri, sampai akhirnya bila hendak. Cari di kitab nang Muhammad Athar nang ini ujar Imam Abdullah Al-Haddad. Wa qala Maimun ibnu Mihran rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Maimun bin Mihran, inna ahadahum yaqra'ul qur'ana, sesungguhnya salah seorang mereka membaca Quran, wa huwa yal'anu nafsah, bagaimana wahwa, dan dia yal'anu nafsahu, melaknat akan dirinya. Nya membaca Quran tapi nya melaknat dirinya seorang. Qila lahu, dikatakan bagi si ba'dulhum tadi, wa kaifa dzalik, bagaimana itu membaca Quran tapi melaknat diri seorang. Qala, berkata ba'duhum, yaqra'u, dia membaca, ala la'natullahi 'alal kadzibin, membaca itu
Wa huwa yakdzibu, dia berdusta. Dia berdusta. Kan di Quran ada kalau ala laknatullah panaja'al yaqra'u, dia membaca. Kenapa di Quran bunyinya panaja'al laknatullahi 'alal kadzibin. Fanaja'al laknatullahi 'alal kadzibin. Wa huwa yakdzibu, inya berdusta. Berarti inya melaknat dirinya seorang. Ala laknatullah 'alal zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Wa huwa yadzlimu, inya berbuat zalim. Wa fil hadis, pada satu hadis, innal munafiqal ladzi yaqra'ul qur'ana, sesungguhnya orang munafik yang membaca Quran, masaluhu, perumpamaannya, masalur raihanati, perumpamaan raihanah. Raihanah itu pohon, semacam pohon garu, semacam pohon gaharu, raihanah. Rihuha tayyibun, baunya harum kalau gaharu tuh. Berarti wa ta'muha murrun, rasanya jilat ya, murrun pahit. Gaharu, kayu gaharu tuh, baunya harum. Rihuha tayyibun, baunya harum, tapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Wa fihi, dan pada satu hadis aidan, anna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzila, bahwa beberapa kaum membaca mereka akan Quran sebagaimana diturunkan. Harat bacaannya, balagu-lagu pula. Tapi wa annahu la yujawizu taraqiyahum, bahwa Quran itu tidak melewati taraqiyahum, makan tenggorokan mereka. Tapi Quran itu kada sampai ke hati, inggit bacaan aja, inggit gulu aja Quran mereka tuh. Inilah orang-orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah. Dengan Quran mereka mencari duit, dengan Quran mereka mencari dunia. Yamruquna minal Islam, mereka keluar daripada Islam. Kama yamruqu sahmu minar ramyati, sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Nas'alullah al-lutf wal afiyah, minta kita akan Allah kelembutan, al-lutfa kelembutan, wal afiyata dan keafiatan. Afiat itu apa artinya? Selamat dunia dan akhirat. Wa taufiqa, dan minta taufik litamassuk bi kitabih, untuk berpegang dengan kitab Allah. Wal ilma bih, dan kita minta lawan Allah al ilma, akan mengetahui bihi, dengan kitab Allah. Wal fahma fih, mempaham bihi, pada kitab Allah. Wal amala, dan mengamalkan bima arsyada ilaih, dengan sesuatu arsyada yang memberi petunjuk kitab Allah ilaihi, kepada itu mak. Kita minta itu barataan ma'a husnil khatimati, beserta bagus kesudahan. Wa husnil akibati, dan bagus akibat, fil umuri kulliha, pada perkara seluruhnya. Lana, bagi kami, ya Imam Abdullah Al-Haddad, wali ahbabina, dan bagi pecinta-pecinta kami. Bukti kita cinta lawan sidin apa? Kita mengamalkan tertib Haddad, kita membaca kitab sidin. Nah, mudah kita termasuk pecinta sidin. Didoakan sidin kita. Walil muslimin, dan bagi kaum muslimin barataan. Kemudian wa minal qurubatil azimah wal fadailil jasimah ta'allumul Qur'anil Karim wa ta'limuhu. Dua pakai Al-Fatihah.